Assalamualaikum, nama saya Reza Eka Putra. Kali ini saya akan membahas pendapat saya mengenai perlindungan dan penegakan hukum masyarakat di Indonesia. Apa sih perlindungan hukum itu? Menurut saya, perlindungan hukum itu adalah upaya untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar tidak dilanggar dan bisa berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Suatu perlindungan hukum juga dapat dikatakan apabila mengandung unsur-unsur, yaitu adanya perlindungan pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, dan hak-hak warga negara. Nah, di samping perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, juga penting bagi kehidupan bernegara. Hal ini berguna untuk merealisasikan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian. Hak itu bisa berupa suatu kewenangan, kepemilikan, ataupun kekuasaan buat melakukan sesuatu, dan hak bisa diperoleh kalau kewajiban udah dilaksanakan. Setiap warga negara punya hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia ini masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap pelanggar hukum dan dasar kekayaan atau jabatan dan lain sebagainya. Hal tersebut yaitu bukti kalau amanat pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan hak ada kecualinya. Jadi belum sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana tujuan hukum ketenaga kerjaan. Oke, poin yang pertama yang akan saya bahas kali ini adalah miringnya keadilan bagi masyarakat di Indonesia. Mengapa demikian? Menurut saya keadilan di Indonesia ini terlalu miring. Arti miring di sini, keadilan itu hanya berpihak kepada satu sisi. Seperti contoh yang akhir-akhir ini viral di media sosial, seorang remaja membunuh ayah tirinya karena sang ayah telah melakukan tindak kekerasan dan melakukan 2 kali pemerkosaan kepada adik-adiknya. Yang sang anak tidak tahan melihat ibu dan adiknya diperlakukan seperti itu, langsung membunuh ayahnya dengan cara menikam dia di dada. Lalu sang ayah mati. Dan tidak lama kemudian si anak ini melaporkan diri ke Kapolsek terdekat di daerahnya. Jadi bukan berarti si ayah tewas ini korban, terus si anak bisa dijerat karena telah membunuh ayahnya. Padahal kan dia cuma ngebela gitu. Anak mana sih yang gak diem ngeliat ibunya disiksa gitu kan? Bukan sekedar nyiksa doang, maksudnya tuh si ayahnya ini udah melakukan pemerkosaannya juga kepada adik-adiknya gitu. Maksudnya masa sih gini, yang kayak gini dibilang adil kayak gitu kan? Lagian juga si ayah ini udah melanggar beberapa pasal gitu, kayak pasal KDRT sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, dan juga Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Jadi ya masa sih yang kayak gini dibilang adil? Maksudnya tuh si anak ngebela ibunya karena ayahnya udah begitu, tiba-tiba si anak ini dipenjara gitu. Poin yang selanjutnya adalah siapa yang kaya, ia yang berkuasa. Maksud dari poin ini adalah banyak hal-hal yang dipolitisir oleh orang-orang besar atau orang yang mempunyai jabatan tinggi dan mempunyai kekayaan. Di antaranya pengusaha kalangan atas seperti Isu 9 Naga. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Akibat sifat tidak tegaknya supremasi hukum di negara ini. Segala politisasi termasuk hukum, HAM, dan lain-lain. Contoh kasusnya seperti korupsi. Beberapa kasus tidak pernah terselesaikan secara tuntas seperti yang kita ketahui di media elektronik dan media sosial, dan hal ini merupakan supremasi hukum di negara kita tidak tegak atau tumpul ke atas, tajam ke bawah. Akibatnya terjadi ketidakadilan bagi masyarakat
Tidak seperti halnya manakala seseorang melakukan tindak pidana kriminal yang notabene substansi kecil, hukumannya sangat ringan, tapi dibebani hukum sangat berat. Namun manakala pula seseorang melakukan tindak pidana yang hukum yang substansinya lebih besar, dibebani hukum yang ringan. Jadi harapan saya untuk kedepannya mencari figur pimpinan yang betul-betul memahami apa itu arti hukum sesuai perundang-undangan yang ada, atau pimpinan yang adil dan juga sesuai agama, dan memahami arti konsep hukum yang sebenarnya, agar supremasi hukum benar-benar tegak di negara ini sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nama saya Reja, sekian pendapat saya. Wassalamualaikum.